Bismillahirrahmanirrahim. Di video praktikum kali ini kita akan belajar membuat sebuah latihan intent pada Android Studio ya. Jadi intent itu nanti bisa berpindah antara satu activity ke activity yang lain ya. Nah, di kode program ini nanti menitik beratkan pada penerapan intent ya, untuk melakukan perpindahan dari satu activity ke activity yang lainnya, seperti itu ya, dengan atau tidak membawa data ya. Baik, langkah awal, jadi kita buat terlebih dahulu project baru ya, kemudian next kita kasih nama intent app ya, menggunakan Kotlin sini ya. Klik tombol finish, kemudian tunggu seperti biasa. Pada saat Gradle akan melakukan build dan mengimport beberapa library dan dependencies yang lainnya. Baik, selanjutnya di file activity main.xml ini ke code. Nah, ini ya, kita rubah jadi linear layout. Linear layout ini ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan untuk orientationnya vertikal. Kemudian kita tambahkan juga untuk paddingnya. Paddingnya 16 dp ya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah tombol atau button ya. Jadi kita hapus button seperti ini. Ini match parent, dan ini wrap content. Kemudian tambahkan juga untuk ID-nya ya. ID-nya adalah btn atau button. Oke, setelah itu kemudian kita tambahkan juga margin buttonnya. Margin bottom. Oke, setelah itu kita tambahkan teksnya ya. Teks, kemudian nanti kita buat sebuah string yang nantinya akan diimport melalui resource secara otomatis ya. Nah, sebentar, ini kenapa masih merah? Karena ini belum kita deklarasikan di resource ya. Jadi kita ke bagian resource terlebih dahulu. Resource, ini ya, res value string resource. Ini bisa kita jadi tambahkan juga stringnya ya. Tambahkan semua string yang akan digunakan pada project
aplikasi Intent ini ya. Langkahnya adalah kita ketik string, bukan secara otomatis, kemudian kita tambahkan activity, pindah activity. Oke, itu kemudian string, ini adalah pindah activity dengan data ya, data dulu. Dengan data. Saya aja ya, biar cepat. Nah, oke. Ya, S, kemudian ini kita ganti Jack dan Day. Lebih jelas string yang ini pindah activity hasil ya. Saja. Kemudian simpan. Hasilnya kita copy. Ini 100. Kita buat string dulu seperti ini ya. Diikuti saja sesuai dengan yang ada di modulnya. Dan kenapa kita deklarasikan di sini? Nanti dari string yang ada di resource ini akan kita panggil di file-file yang ada di dalam aplikasi
itu ya. Gitu ya. Atau misal kita ini adalah move activity itu. Nah, kemudian masuk ke file main activity ya. Kita exit lagi ke bagian main activity, string kita close, nanti kita bahas lagi. Nah, jadi hijau ya, karena sudah kita deklarasikan. Ini kenapa merah? Salah. S. Nah, gitu ya. Oke, kita ke main activity.kotlin. Kita klik ini bagian import, masih 2 ya. Kemudian tambahkan beberapa baris kode yang berfungsi untuk memperkenalkan tombol atau button yang sudah ditambahkan di layout ya. btn Oke. Button. Nah, diimport secara otomatis. Button ID R ID tip ya, seperti itu. Oke. Kemudian tambahkan ya, beberapa baris yang berfungsi untuk menambah event on click pada tombol atau pada button btn move activity. Ya, ini sudah kita tambahkan lagi nih. Di sini btn langsung otomatis ada set on click. Set on click. Kemudian this. Oke, seperti itu. Ini kalau merah ya, kita bisa lihat di sini ada tanda lampunya. Kemudian late main activity implement interface. Nah, ini oke saja ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita rubah ketika diklik. Oke, ininya ganti, ini merah ya V-nya ya. Kita bisa lagi. Ini merah V-nya, jadi ini ganti dengan V. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah. Ya.
Jadi button atau tombol button btn move activity ini akan memiliki fungsi untuk berpindah dalam satu activity atau dari satu activity ke activity yang lain. Nah, sekarang kita buat activity baru dengan cara add new activity, active use activity, ya. Seperti itu. Kemudian rubah menjadi move. Ingat di sini jadi move, bukan main. Move activity 2, ya. Seperti itu. Kemudian klik finish. Nah, jadi nanti akan menghasilkan dua file baru, yaitu ada activity move2.xml dengan move activity 2.kotlin, ya. Kita kesini dulu, besar lagi supaya lebih jelas. Nah, ini kita rubah, ya, kita rubah menjadi relatif, bukan constraint layout tapi relatif layout, ya. Kemudian tambahkan juga untuk paddingnya ini 16 dp, ya. Ini setelah itu karena nanti hasil perpindahan activity akan ke bagian file ini, maka kita harus deklarasikan supaya bisa menampilkan sebuah teks, ya. Text view di sini match parent, kemudian kita tambahkan sebuah tag Android text, ya. Kemudian string di sini sudah ada, sebenarnya tinggal milih move activity. Nah, ini, ya, string this is move activity, enter, seperti itu. Yang oke, jadi setelah activity tujuan sudah berhasil diciptakan, jadi sekarang kita akan menambahkan suatu intent pada metode onClick di dalam file main activity.kotlin, ya. Dalam main activity.kotlin ini, ya. Kita perbesar lagi supaya lebih jelas lah, ya. Kalau saya tampilannya seperti default itu nanti artinya rekan-rekan mahasiswa tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti ini, ya. Sudah activity ini sudah, dan di sini enter, ya. Di bagian ini file kita tambahkan move intent dengan intent dan this add and activity dan koma move activity, ya, activity plus Java, ya, seperti itu. Kita lihat sebentar di sini, maka dimulai start activity. Ini intent, ya, start activity move
Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita ketik kode programnya ya, running. Nanti kalau ada pesan error, kita cek dulu pesan kesalahannya seperti apa, kemudian kita perbaiki, kemudian kita running ulang ya. Nah, di sini ada pesan error yang biasa sudah sering kita lihat pada saat kita praktikum di kelas ya. Di sini bahwasanya versi target dari SDK-nya itu harus 34. Kita ke bagian Gradle script, kemudian build.gradle.kts ini ya, modul app ganti dengan 34. Ini target SDK-nya 34, kemudian sign now. Itu kita close lagi Gradle-nya. Kita tunggu apakah masih ada yang error. Sudah tidak ada pesan error. Kita ini masih ada error ya. Jadi di sini errornya adalah ini ya, di bagian sebentar ini ya, bagian view ini. Oke, coba kalau kita hapus view sama tanda tanyaannya, kita running lagi. Sepertinya sudah sukses ya. Jadi kita tinggal melihat aplikasi tersebut bisa launching di Android Studio ini ya. Tapi kalau di laptop kalian tidak kuat, bisa menggunakan notepad app player. Kita coba apakah bisa menampilkan teks dari move activity ini. This is move activity. Kita lihat di stringnya. Ini adalah move activity ya, seperti itu. Nah, udah bisa ya. Jadi tombol yang tadi ya, ini saya back, pindah activity kan ini ya. Nah, tadi pindah activity di sini ya, di string. Pindah activity kan ada move activity, pindah activity, buttonnya ya, atau di sini tombolnya. Pada saat kita klik di sini akan beralih ke this move activity sesuai dengan yang ada di sini. Button move activity ini nih, button move activity.
ya. Jadi gitu ya. Pada saat intinya gini lah. Jadi pada saat si button ini kita klik, maka dia akan akan memanggil teks ini. Sedangkan teks ini adanya di string yang sudah kita deklarasikan yang sebelah ini. Ini sudah ada. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mencoba modul praktikumnya. Segera kalau sudah selesai, submit di Google Drive. Foldernya sudah saya share dan kalian tinggal submit ke folder masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di video berikutnya nanti saya buat aplikasi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.